Selamat malam kawan-kawan bercerita, kembali lagi bersama saya Sarah Monika dalam acara Bercerita. Berbagi cerita di balik berita. Nah, malam ini topiknya adalah mengenai resiko pilkada di tengah pandemi. Saya akan mengundang seorang pakar yaitu Mbak Titi Anggraini dari Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nah, sebelumnya saya ingin mengundang kawan-kawan bercerita untuk ikuti terus bercerita setiap hari Selasa malam jam setengah 8 sampai jam setengah 9. Dan jangan lupa untuk follow IG kami di @beritabaruko dan kanal YouTube kami di @beritabaruko. Karena semua konten dari bercerita ini akan ditayangkan kembali di kanal YouTube tersebut. Tentunya dengan konten-konten yang menarik dan bermanfaat bagi halayak. Jadi jangan lupa like and subscribe. Yuk kita panggil Mbak Titi Anggraini ke dalam forum ini. Halo Mbak Titi. Halo Mbak Sarah, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi, sebelumnya saya dan teman-teman bercerita dari beritabaru.com mengucapkan terima kasih karena Mbak Titi Anggraini sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami malam ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai seperti apa sih resiko pilkada di tengah pandemi. Nah, Mbak Titi, sebagaimana kita tahu bahwa pilkada kan akhirnya diundur ya dari yang semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Nah, dengar-dengar nih dari berita yang banyak bertebaran, Mbak Titi dan teman-teman dari Perludem salah satu yang paling vokal ya kecewa karena situasi ini. Gimana sih Mbak ceritanya? Ya, terima kasih Mbak Sarah dan juga teman-teman bercerita dari beritabaru.co ya. Saya senang sekali bisa join ngobrol dengan teman-teman via Instagram karena memang ini isu yang kita dan semua warga negara Indonesia perlu peduli gitu ya. Terutama anak muda, karena kenapa politik kita saat ini dominan diisi oleh para anak-anak muda. Betul sekali Mbak Sarah tadi, seharusnya pilkada di 270 daerah itu terselenggara 23 September 2020. Jadi direncanakan 270 daerah ini ada 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Tetapi karena pandemi COVID-19, keluarlah Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian hari pemungutan suaranya bergeser ke 9 Desember 2020. Kami sendiri bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat itu pernah merilis petisi online via change.org. Dan sampai hari ini sudah puluhan ribu yang tanda tangan, bisa dilihat petisinya juga masih aksesibel gitu ya, meminta sebenarnya pilkadanya tidak di 2020 tetapi di 2021 pertengahan. Karena kenapa? Walaupun banyak yang mengatakan di 2021 juga tidak ada jaminan pandeminya sudah berakhir gitu ya. Betul, mau 2020 atau 2021 pandemi diprediksi masih tetap ada gitu. Dan juga tidak ada jaminan vaksinnya akan ketemu. Tetapi kenapa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat ini merekomendasikan pilkadanya di pertengahan 2021, Mbak Sarah, supaya ada adaptasi yang lebih cukup dari sisi waktu untuk mempersiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan, lalu kemudian kultur masyarakat kita di dalam berperilaku bagaimana mereka mengikuti pilkada, tapi juga betul-betul menerapkan protokol kesehatan begitu. Jadi intinya sih sebenarnya kami mendorong agar kita punya kemampuan beradaptasi dan menyiapkan segala prosedur teknis yang diperlukan untuk pilkada itu dengan lebih baik lah. Kan kalau misalnya menyiapkan suatu perhelatan gitu ya, waktunya misal contoh seminggu dengan yang waktunya 6 bulan kan pasti beda tuh persiapannya. Jadi itu maksudnya Mbak. Selain kekhawatiran terbesar itu adalah
kita ini sebenarnya tidak mampu memitigasi risiko dengan komprehensif dan bisa misalnya membawa dampak buruk bagi pemilih kita, warga negara kita, tidak hanya pemilih, karena di pilkada itu kan ada peserta pemilihan, ada petugas pemilihan, dan ada juga pemilih. Jadi misalnya karena kita kurang mampu menyiapkan dengan optimal atau kemudian terlalu tergesa-gesa begitu ya, baik dari sisi regulasi, dari sisi anggaran dan kesadaran masyarakat, maka pilkada ini bisa saja menjadi medium transmisi dari COVID-19 itu sendiri. Apalagi datanya kan memperlihatkan ya Mbak Sarah, tingkat positif sekarang ini jangankan menunjukkan akan berakhir, menurun pun belum gitu ya. Belum. Justru kita surprise gitu ya. Iya, jangan-jangan kita juga belum sampai tahap puncak dari pandemi ini ya kan? Nah, itu karena dia kalau saya selalu naik terus. Nah betul Mbak, jadi saya tuh kalau dengarkan Pak Dr. Pandu Riono gitu ya, atau data yang dirilis 2.600, 2.300 gitu ya, 1.700, 1.600, itu kan bukan sekedar angka Mbak, tetapi kemudian ada dampak di balik angka-angka itu. Jadi kami tuh berharap justru pemerintah itu 2020 tuh fokus gitu ya di dalam istilahnya itu soliditas dan konsolidasi nasional mengatasi pandemi COVID-19. Betul gitu. Baru kemudian di saat yang sama sebenarnya bukan berarti persiapan pilkada ini juga berhenti total, tidak. Karena kan walaupun pilkadanya tahun depan ya pasti persiapannya dimulai tahun ini juga. Regulasinya, anggarannya, pelatihan untuk penguatan kapasitas petugasnya gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada soal memastikan adaptasi kita yang lebih baik terhadap kondisi ini Mbak. Sehingga pilkada itu betul-betul bisa kita selenggarakan secara aman dan sehat ya. Intinya sih begitu. Tetapi kan pemerintah kemudian dalam hal ini 3 pihak ya, KPU, pemerintah, DPR memutuskan tetap untuk go ahead. Jadi setelah ditunda dari 23 September tetap memutuskan untuk melanjutkan di 9 Desember 2020 dengan pertimbangan karena dari 270 daerah tadi Mbak Sarah ada 208 daerah ternyata yang kepala daerahnya itu akhir masa jabatannya itu di Februari 2021. Dengan pilkada di bulan Desember, mereka berharap di Februari itu kepala daerah definitif tuh sudah terpilih gitu, sehingga sirkulasi elit itu tidak perlu terkendala karena misalnya kepala daerah definitif belum terpilih harus ada penjabat gitu ya, atau penjabat kepala daerah yang akan memimpin sementara sampai ada kepala daerah definitif. Kalau ilustrasi mereka tuh begini, supir asli itu lebih valid daripada supir sementara atau supir tembak. Nah, itu. Jadi itu salah satunya gitu. Walaupun kalau bagi kami sih itu sebenarnya teknis saja, tapi ya faktanya hari ini pilkada dipersiapkan untuk 9 Desember 2020 Mbak Sarah dengan ya berbagai data dan angka yang kita sama-sama tahu ya. Pandemi masih tinggi dan kemudian tingkat penyebaran juga kita lihat daerah-daerah yang zona, walaupun saya lebih setuju bahwa kita tuh nggak boleh menjadi kemudian toleran hanya karena zona-zona ya, harusnya kalau protokol kesehatan ya semua gitu, tetapi beberapa daerah nih, contoh daerah saya Mbak Sarah, saya tinggal di Tangerang Selatan. Nah ini kan pilkada nih ya, itu masih zona merah Mbak. PSBB diperpanjang terus ya. Ini juga menjadi salah satu kekhawatiran tersendiri. Apalagi misalnya di saya satu RT di kompleks saya itu kami satu klaster ada yang positif beberapa hari lalu dan itu OTG. Nah kita kan juga harus betul, Perludem bahkan sudah hampir 10 hari Mbak Sarah kami off, jadi bekerja dari rumah karena di lingkungan tempat kami tinggal di depan kantor kami persis itu ada 3 orang warga yang satu rumah
positif COVID-19. Jadi betul-betul ditutup begitu karena kami tinggal di berkantor di daerah perumahan gitu ya. Jadi memang ini ya hal-hal yang kita harus bersiap terhadap berbagai dinamika dan situasi yang sangat mungkin akan kita hadapi di dalam perjalanan pilkada kita. Iya Mbak, karena kayaknya terkesan sangat terlalu memaksakan nggak sih? Karena harusnya September terus diundurnya cuma 2 bulan. Sedangkan konsekuensinya kayaknya besar sekali gitu, karena harus mempertimbangkan gimana protokol kesehatan yang akan diterapkan dan juga penyesuaian anggaran. Itu kan jadi terkesan terburu-buru sekali ya. Dengan perubahan ini lewat Perpu nomor 2 tahun 2020. Dan kalau menurut Mbak Titi dan teman-teman di Perludem itu selain bahwa pemerintah istilahnya tidak mau PLT itu statusnya kayak kurang punya kapasitas, punya kewenangan gitu ya dibanding pejabat kepala desa yang memang dipilih secara langsung. Nah, terlepas dari alasan itu, menurut Mbak Titi dan Perludem, apa sih yang membuat kok pemerintah terkesan kayak bersemangat sekali tetap menjalankan pilkada ini di bulan Desember? Iya, Mbak Sarah, sebenarnya keputusan untuk pilkada di Desember itu bukan hanya keputusan satu pihak ya, 3 pihak tadi Mbak, tripartit gitu, KPU, pemerintah dan DPR. Tapi memang kelihatan sekali yang cukup aktif untuk melanjutkan itu memang dari 3 pihak ini pemerintah gitu ya. Tetapi kan masalahnya KPU-nya juga oke gitu dengan tadi ya mereka minta persyaratan penambahan anggaran 4,7 triliun dan itu sudah cair 1,02 triliun gitu dan partai di parlemennya juga mendukung Mbak Sarah. Nah, kalau kita lihat narasi formalnya dulu ya, kenapa pilkada di 2020 kan ada beberapa alasan tuh Mbak. Yang pertama, pilkada dianggap bisa menjadi stimulus ekonomi. Karena kenapa? Dia akan membawa konsekuensi pada belanja modal. Karena tadi ya harus beli, dan ini bisa memacu katanya industri rumah tangga karena pengadaan alat pelindung diri gitu, hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Yang kedua juga bisa menjadi belanja padat karya, saya kurang pas juga nih mungkin istilahnya, tapi yang saya baca di media begitu. Jadi bisa mendukung ekonomi padat karya, karena kenapa? Karena akan ada jutaan orang yang dibayar honornya itu dari pelaksanaan pilkada gitu. Jadi dia menjadi stimulus ekonomi dan believe it or not gitu, percaya atau enggak nih teman-teman bercerita dan berita baru, itu tuh satu-satunya alasan di dunia yang pemilu atau pilkadanya lanjut karena menjadi stimulus ekonomi gitu. Itu cuma di Indonesia aja. Yang kedua karena di negara lain itu success story-nya ada gitu, dan itu menjadi semacam benchmark gitu ya, seperti Korea Selatan, lalu kemudian Jerman gitu ya, dan beberapa negara lain gitu, dan itu dianggap kalau kita bisa, maka itu juga bisa menjadi semacam legacy atau cerita baik lah dari Indonesia, which is good gitu ya, atau sesuatu yang memang bagus motivasinya. Tetapi di balik itu juga ada beberapa pakar yang menengarai kenapa sih misalnya partai-partai itu juga dukung gitu, nggak ada yang oposan dengan pilkada di Desember, karena partai-partai juga punya kepentingan Mbak gitu. Partai-partai kan punya calonnya yang notabene nih ada katanya 230 petahana yang akan maju lagi di pilkada 270 daerah ini. Jadi kalau misalnya situasi pandemi seperti sekarang, ini bukan hanya di Indonesia ya, di dalam pelaksanaan pemilu global juga, yang memang paling diuntungkan itu ya petahana, karena ruang gerak dia kan lebih leluasa ya. Dia melaksanakan program penanganan COVID, dia akan melayani masyarakat atas nama mengatasi pandemi COVID-19 gitu. Jadi karena hampir semua juga ya untuk promosi. Betul sekali. Jadi ada yang mengatakan kenapa partai juga antusias untuk pilkadanya tetap di 2020 karena ada insentif bagi kader-kader partai yang duduk sebagai petahana gitu. Karena saat ini situasinya Mbak,
sulit sekali bagi penantang itu untuk bisa mengimbangi kapasitas petahana di dalam melakukan aktivitas-aktivitas elektoral. Karena kan kalau petahana tuh dia istilahnya nggak usah curang aja, itu program tuh banyak banget gitu ya. Istilahnya dia bisa kerja bener gitu ya, melakukan program penanganan COVID, memastikan masyarakatnya terlindungi. Ini sebenarnya tidak pandemik pun petahana tuh sudah kuat posisi tawarnya gitu. Apalagi di tengah situasi pandemi sekarang. Nah, ya memang banyak motif ya kalau kita lihat kenapa pilkada diputuskan 2020. Ya karena KPU-nya juga mau, pemerintahnya mau, DPR-nya mau gitu. Tetapi memang ada juga yang mendengarai ya tadi motif politik, lalu kemudian mungkin ini digunakan untuk ya bagian dari mungkin bisa dianggap menjadi legacy demokrasinya pemerintahan Presiden Jokowi gitu ya. Walaupun juga ada yang mengkait-kaitkan misalnya supaya pencalonan mulus gitu ya, isu misalnya di ini kata bacaan kita di media gitu ya. Ya karena misalnya Gibran kan maju di Solo gitu, lalu Bobi di Kota Medan gitu ya, dan sekarang nih gitu isunya lagi naiknya sekarang. Tapi saya kira itu tidak salah kalau masyarakat menghubung-hubungkan itu gitu, karena kalau kita juga cerdas kok ya. Jadi kita tuh nggak bisa larang publik untuk berpikir seperti itu. Kenapa Mbak Sarah? Karena kalau surveinya Litbang Kompas itu kan menyebutkan misalnya 60% lebih masyarakat itu tidak menganggap pilkada sekarang tuh sebagai prioritas gitu. Pilkada di tengah masa pandemi gitu. Lalu misalnya survei indikator yang baru dirilis beberapa hari lalu dan juga surveinya Carta Politika kan mayoritas menganggap kalau boleh memilih mereka lebih memilih pilkadanya di 2021 gitu. Nah, jadi ya wajar kalau kemudian masyarakat menghubung-hubungkan antara keputusan yang diambil dengan korelasi adanya kepentingan politik dari beberapa kelompok terhadap Pilkada 2020 gitu. Iya, karena ya pasti akan banyak kepentingan juga di balik itu ya. Dan lagi pula kalau dari pihak masyarakatnya sendiri pasti mereka lebih concern gimana secara mereka memperbaiki ekonomi gitu. Dan seharusnya juga memang negara lebih punya prioritas ke sana, tapi kemudian kan juga mereka punya preferensi tertentu ya dengan tetap memberlakukan pilkada ini di bulan Desember. Padahal sebenarnya kalau nggak salah sebelumnya sudah ada 3 opsi kan, jadi bisa dilakukan di Desember dengan catatan bahwa pandeminya sudah mulai turun sejak bulan akhir Mei, ya kan? Atau pilihan kedua adalah dilaksanakan di Maret dengan catatan bulan Agustus itu sudah pandemi sudah sangat turun lah tingkatnya, atau juga setahun kemudian. Dan saya kira itu 2 pilihan terakhir malah sepertinya lebih realistis ya untuk dilakukan dibanding tetap dilaksanakan di tahun ini, di akhir tahun ini. Iya, saya juga punya. Iya. Gimana Mbak? Iya, ya karena kan juga ternyata ada penambahan anggaran nih Mbak Titi untuk pelaksanaan pilkada, karena harus diberlakukan dong protokol kesehatan dengan memakai APD atau masker dan sebagainya. Itu kan dibutuhkan dana lagi. Bayangkan 270 daerah ya, untuk menyediakan semua fasilitas itu justru banyak sekali pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah, akhirnya kan mereka meminta tambahan dana kepada Menku yang ternyata itu juga dikembalikan lagi pencairannya kepada Pemda ya Mbak Titi. Nah, menurut Mbak Titi gimana nih? Karena sepertinya belum semua anggaran itu cair. Artinya untuk penambahan APD dan protokol kesehatan, fasilitas protokol kesehatan lainnya. Sedangkan sejak 15 Juni ini sudah berlangsung kembali Mbak, yang penundaan kemarin itu, tahapan persiapannya untuk pemilu. Gimana menurut Mbak Titi? Iya, jadi
ada dua anggaran di Pilkada 2020 ini, Mbak Sarah. Yang pertama, anggaran yang bersumber dari APBD yang memang itu sudah ditandatangani oleh masing-masing KPU dan Bawaslu. Karena kan sumber pembiayaan Pilkada, kalau menurut Undang-Undang Pilkada kita, itu bersumber dari APBD. Jadi ada yang namanya NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Nah, itu besarannya sekitar 15 triliun gitu. Dan itu yang akan mencairkan adalah daerah-daerah sesuai dengan NPHD mereka. Tetapi di luar yang NPHD itu, Mbak Sarah, KPU di dalam rapat dengan DPR sebagai prasyarat kalau ingin melanjutkan Pilkada 11 Juni lalu, mereka meminta anggaran tambahan sebesar 4,7 triliun. Nah, disepakati 4,7 triliun ini itu bersumber dari APBN, selain daripada yang 15 triliun tadi. Dari yang 4,7 triliun tadi, itu sudah cair 1,02 triliun. Nah, sisanya akan dicairkan konon katanya pada bulan Agustus, dan sekarang sudah Agustus ya, dan bulan Oktober gitu. Jadi, karena kebutuhan APD itu kan juga bertahap ya, tidak dihabiskan di awal gitu. Ada beberapa tahapan yang memerlukan alat pelindung diri dan protokol kesehatan ketat, Mbak. Yang pertama itu verifikasi faktual dukungan perseorangan, dan itu sudah berlangsung. Yang kedua adalah coklit atau pemutahiran data pemilih door to door untuk pencocokan dan penelitian. Nah, yang ketiga itu adalah ketika di masa pendaftaran calon. Karena kan ketika pendaftaran tahu sendiri ya, masyarakat kita senengnya itu istilahnya expose gitu ya, menunjukkan kekuatan itu dengan bawa massa gitu. Nah, itu juga sudah dilarang kan ya? Nah, itu memang sudah dilarang. Tapi Mbak Sarah boleh cek deh, kalau kita Google aja, kondisi-kondisi misalnya konsolidasi bakal calon itu bisa dikatakan mengumpulkan orang gitu, karena memang seolah-olah mereka ingin menunjukkan efek psikologis dari kehadiran massa yang besar bahwa mereka itu kuat dan didukung pemilih gitu. Nah, lalu yang sangat krusial adalah tentu kampanye, walaupun kampanye itu diatur tidak boleh pengumpulan massa di ruang terbuka, jadi yang kampanye rapat umum itu udah nggak boleh. Tapi pertemuan tatap muka kan masih boleh, Mbak. Jadi diatur batasan jumlah yang ikut dan harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi dari soal anggaran tadi juga untuk yang alat pelindung diri itu memang bergantung pada pencairan sisa. Jadi dari 4,7 triliun baru dicairkan, karena ini jadi komitmennya pemerintah kan. Jadi KPU tuh istilahnya bilang gini, oke, kalau mau pilkada, tapi pilkadanya harus protokol kesehatan. Dan sebagai konsekuensi protokol kesehatan, tanpa ganggu anggaran yang sudah ditandatangan yang NPHD tadi, tambahin 4,7 triliun gitu. Nah, itu masih akan cair lagi pada Agustus dan Oktober, dan kita akan harus tunggu nih, Mbak, apakah komitmennya itu akan dipenuhi secara konsisten atau tidak. Karena kalau uangnya misalnya dijanjikan sesuai yang diminta, tapi keluarnya telat, itu kan bisa bahaya. Karena yang namanya tahapan punya konsekuensi ya. Betul, apalagi tahapan pilkada kan udah pasti ya, tanggal 23 September itu penetapan calon, 26 September mulai kampanye gitu ya. Jadi yang namanya perlengkapan dan alat pelindung diri itu tidak bisa misalnya tunda aja deh gitu ya, karena kebutuhannya harus ada saat itu. Nah, jadi betul Mbak, pilkada di tengah masa pandemi seperti halnya pemilu global yang dilakukan di masa pandemi itu membawa konsekuensi 3. Yang pertama, karena kan dia harus memberlakukan protokol kesehatan ya, maka konsekuensinya itu ada 3 setidaknya. 1, penyelenggaraan teknisnya menjadi lebih rumit dan menjadi lebih kompleks gitu ya. Lalu yang kedua, penyelenggaraan menjadi lebih mahal. Itu udah pasti. Riset yang dilakukan oleh International IDEA misalnya membuktikan ada kebutuhan anggaran minimal
itu 2 kali lipat, minimal loh Mbak, 2 kali lipat. Tapi rata-rata di negara-negara yang pilkada atau pemilu di masa pandemi, kebutuhan tambahannya itu bisa mencapai bahkan 3 kali lipat dari anggaran sebelumnya. Dan yang terakhir, kita membawa konsekuensi pada kalau kita tidak bisa yakinkan masyarakat bahwa pilkadanya aman dan sehat, itu bisa berpengaruh pada partisipasi pemilih di dalam proses pilkada itu sendiri. Itu justru akan mengurangi nilai dari demokrasinya sendiri kan, Mbak? Padahal intinya mengadakan pilkada serentak ini adalah untuk menjunjung demokrasi. Tapi dengan kehendak untuk dilakukan tetap di masa pandemi, artinya kan juga punya konsekuensi bahwa pesertanya akan berkurang, karena bisa aja ada peserta yang memang tetap bertahan di dalam rumah dan mereka sangat concern tentang tren positif dan kematian yang semakin naik dari hari ke hari di Indonesia, itu jadi malah mengurangi nilai demokrasinya kan, Mbak? Ya, betul sekali Mbak. Jadi memang dari negara-negara yang menyelenggarakan pemilu atau agenda elektoral di masa pandemi, itu tantangan terbesar mereka adalah meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses elektoral. Misalnya bahkan kejadiannya di Perancis, mereka awalnya itu pemilu lokal di bulan Maret, ternyata mengalami tingkat penurunan partisipasi itu hampir 10%. Akhirnya diputuskan oleh Macron, pemilu lokalnya digeser yang seharusnya bulan April ke bulan Juni gitu. Nah, lalu kemudian beberapa negara seperti di negara bagian Queensland, itu yang pemilihannya aja compulsory atau wajib, itu mengalami penurunan tingkat partisipasi hampir 5% gitu. Kalau saya tidak salah, kalau nggak salah 3-5%. Nah, itu memang jadi tantangan tersendiri. Jadi kita itu memang maunya kan demokrasi elektoral itu bukan sekedar simbolik ya, bukan sekedar ada gitu untuk sirkulasi elit. Sekedar dilaksanakan. Nah, bukan ala-ala gitu ya udahlah gitu. Yang penting asal ada gitu. Nah, masalah kualitas, masalah partisipasi itu berikutnya. Karena kenapa? Pilkada itu harus dikelola serius karena dia adalah instrumen kedaulatan rakyat. Maunya karena kedaulatan rakyat, rakyat itu semua bisa berpartisipasi dengan rasa aman, rasa sehat, dan tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Ini yang misalnya, walaupun kalau di Amerika itu kan diskursusnya unik ya, karena ada Presiden Trump gitu. Presiden Trump misalnya juga pernah ngomong, ya udah tunda aja pemilunya, karena kenapa? Kalau di sana kan ada postal voting ya, lewat pos. Dia itu nggak percaya banget sama pemilihan lewat pos, karena surat suara dikirim via pos. Karena kenapa? Karena kalau pemilih Partai Demokrat tuh lebih seneng pakai pos gitu, tetapi kalau pemilih Republik itu lebih seneng datang ke TPS. Nah, bagi dia karena rawan pemilihan ya. Nah, itu kata dia gitu. Makanya dia bilang udah tunda aja pemilunya gitu. Jadi diskursus soal ini jadi penting banget, terutama berkaitan dengan partisipasi pemilih, karena ada kecenderungan memang di tengah pandemi partisipasi pemilih menurun sebagian besar di negara-negara yang berpemilu. Dan itu jadi tantangan tersendiri. Nggak bisa kita kemudian mengatakan ya kan legitimasi pemilu tidak ditentukan oleh berapa persen yang pergi ke TPS. Ya nggak bisa gitu ya, karena kita menggunakan pilkada itu kan untuk memfasilitasi warga negara di dalam memilih pemimpinnya. Tapi kalau warga negara tidak optimal di dalam berpartisipasi, itu justru akan memicu kontroversi baru berkaitan dengan legitimasi sebuah pemilihan gitu, Mbak Sarah. Jadi memang ini yang tantangan besar banget. Nah, betul. Jadi alih-alih kita pengen bikin legacy, pengen bikin sejarah, yang ada justru malah nanti kontroversi dan tujuan yang kita ingin harapkan itu tidak terrealisasi. Jadi memang tantangan kita itu besar sekali, Mbak. Tadi ya pilkadanya lebih sulit, lebih rumit, yang kedua lebih mahal gitu, dan yang ketiga kita dibayang-bayangi oleh tantangan partisipasi pemilih yang bisa jadi tidak optimal gitu. Kalau kita tidak bisa meyakinkan masyarakat bahwa pilkada di tengah situasi pandemi itu sebagai sesuatu yang memang aman, memang sehat, dan yang terakhir Mbak Sarah perlu gitu ya. Walaupun masyarakat yakin aman dan sehat, tapi kalau masyarakat tidak memandang
pilkadanya perlu, wah itu tetap aja agak susah menggerakkan masyarakat. Karena ada faktor yang sebenarnya nggak banyak kita diskusikan ya. Jadi pemerintah memang saya lihat all out banget gitu ya untuk menyediakan anggaran. Makanya Pak Mendagri itu keliling daerah-daerah lah ya memastikan tadi yang NPHD itu dicairkan 100%. Bahkan dia mengeluarkan Permendagri yang mengatakan ada revisi skema pencairan anggaran bahwa pencairan anggaran itu harus sudah dilakukan 5 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, Kemendagri itu sangat istilahnya itu serius lah ya, all out lah, memastikan daerah-daerah. Tapi kan memang daerah ada yang nggak punya uang gitu, Mbak. Kalau uangnya nggak ada kan nggak bisa dipaksa, dan nampaknya mereka ada upaya untuk menggunakan skema APBN mendukung gitu. Itu oke, itu udah bagus gitu ya, karena memang pemerintah harus all out untuk mendukung perhelatan yang mana memang pemerintah terkesan sangat menginginkan agar pilkadanya di 2020 gitu, agar KPU bisa bekerja baik. Tapi ada satu hal yang sebenarnya itu agak kita susah sentuh nih Mbak, susah intervensi berkaitan dengan pilkada ini perlu atau enggak gitu ya. Perlu atau enggak itu sangat ditentukan oleh sebenarnya kualitas calon yang akan diusung di pilkada. Nah, kalau misalnya udahlah pilkadanya sulit, pilkadanya mahal, ternyata calonnya, mohon maaf ya, politik dinasti yang dianggap jauh dari kapasitas dan kompetensi. Lalu kemudian pilkadanya calon tunggal, anomali nggak sih? Anomalinya itu dalam artian gini. Nah, betul. Kita tuh udah invest banyak banget gitu ya untuk pilkada 2020. Nah, persis gitu ya. Membelanjakan biaya yang sangat besar dan kita apresiasi. Artinya kan negara dalam hal ini tidak ada lagi tuh diskursus pilkada langsung tuh nggak penting, pilkada oleh DPRD saja gitu. Tetapi di satu sisi yang lain, kita juga berhadapan dengan anomali. Anomali yang kenapa? Misalnya ada tendensi menguatnya praktik politik dinasti yang tidak berbasis kompetensi. Memang setiap warga negara tuh boleh untuk ikut pemilu karena kita negara demokrasi. Hak konstitusional ya. Betul, jangan sampai hanya karena saya anaknya sipolan saya nggak boleh ikut, itu nggak begitu gitu. Tetapi yang kita kritik itu adalah soal kapasitas, kompetensi dan kemampuan politik gitu. Dan yang kedua calon tunggal. Bayangin Mbak Sarah, biaya sudah semahal ini, lalu pilkadanya calon tunggal. Padahal di situasi krisis, mestinya kan partai itu berlomba-lomba membuktikan mereka punya kader terbaik yang bisa memimpin di masa krisis gitu. Nah ini gimana? Saya tuh masih berpikir keras gitu. Bagaimana caranya? Pasti Kemendagri nggak bisa dong intervensi maksa partai ngusung harus calon yang begini begitu. Makanya Pak Mendagri kan narasinya itu masyarakat jangan pilih petahana yang kinerjanya buruk atau petahana yang tidak bisa maksimal di dalam menjalankan program penanganan COVID gitu, baru begitu. Tetapi bagaimana partai seharusnya mengusung calon itu benar-benar out of control oleh kita. Nah itu nggak bisa diintervensi juga, dan barangkali memang partainya juga nggak punya kader. Makanya jadi tunggal. Nah itu yang saya tuh agak gimana ya, miris ya. Kita nih sudahlah pilkadanya pertaruhan kita besar, biayanya juga mahal. Kalau dihadirkan calon yang tunggal, lalu kemudian politik dinasti yang kita punya question mark gitu ya, terkait dengan kapasitas politiknya, kok kayaknya ironis banget gitu ya. Banget. Masalahnya Mbak Titi, kalaupun kita tetap pada akhirnya kan memang akan melaksanakan ya pilkada di tanggal 9 Desember itu. Tentunya kita juga belum siap nih kalau diubah formatnya menjadi virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kita nggak siap di sana. Akhirnya kan tetap pemilihannya harus datang ke TPS. Nah, pengorbanan terbesar kita adalah kita harus siap dengan konsekuensi penularan atau transmisi dari virus COVID-19 itu bisa semakin luas justru ketika diadakannya pemilihan di 270 daerah tersebut. Nah ini kan masalahnya
Jadi sebenarnya yang dipentingkan siapa? Manusianya, keselamatan manusianya, kesehatan manusianya, atau demokrasi itu sendiri. Padahal kan harusnya demokrasi adalah untuk manusia. Manusia tetap di atas ya kepentingan demokrasi gitu ya Mbak. Iya, kita kembali ke konstitusi aja ya Mbak Sarah ya. Kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu, negara membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah gitu. Jadi Betul. yang dilindungi itu adalah tentu saja manusia, warga negara gitu. Jadi keselamatan, kesehatan warga negara adalah prioritas. Saya tuh agak sebenarnya beberapa hari ini frustasi gitu. Frustasinya tuh karena kenapa? Saya ikut beberapa WAG gitu ya, WhatsApp group yang ada yang SMP, ada yang ini, ada yang itu. Ada satu WhatsApp group yang itu tuh mereka sama sekali seolah-olah tidak percaya adanya pandemi COVID-19. Wow. Bayangkan Mbak, mereka itu bikin reunian, nginep di villa bareng. Bayangkan reuni bareng di tengah situasi pandemi, ngumpul di villa, lalu kemudian touring bareng, itu sesuatu yang menurut saya agak nggak make sense ya. Dan apalagi setiap share foto misalnya, itu tidak ada jaga jarak, tidak ada pakai masker gitu ya. Jadi ada PR besar memang di masyarakat kita hari ini Mbak Sarah, adalah soal membangun kesadaran masyarakat itu. Tadinya kan harapannya adalah kenapa kita dorong pilkada di 2021, agar adaptasi kita pada kenormalan baru atau kebiasaan baru itu betul-betul bisa kita dorong secara solid. Jadi seluruh elemen dan energi bangsa itu mendorong agar protokol kesehatan itu betul-betul terinternalisasi baik di masyarakat kita. Nah, tapi yang kita lihat tantangannya seperti itu, kesadaran masyarakat kita yang masih problematik gitu. Nah, di pilkada akhirnya bebannya kita ganda, Mbak. Seharusnya kan kita tidak hanya kita bisa fokus menerapkan protokol kesehatan dalam konteks teknis penyelenggaraan pilkada gitu. Tetapi tantangan besar kita saat ini salah satunya adalah justru bagaimana semua pihak itu menerapkan protokol kesehatan. Ya. Betul sekali. Jadi jangan sampai nanti misalnya karena penyelenggara pemilunya kan konsisten nih, pakai masker, ya pakai face shield gitu, pakai hand sanitizer. Sementara yang ditemui nggak ada yang pakai gitu ya. Akhirnya tergoda untuk juga nggak pakai. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi memang menyisakan kekhawatiran yang Mbak Sarah sampaikan itu sangat beralasan. Tetapi juga ada kelompok masyarakat yang saya perhatikan menganggap memang COVID itu seperti sebuah ilusi gitu atau sesuatu. Ini yang memang sesuatu yang konspirasi gitu ya. Nah itu jadi betul sesuatu yang padahal kan misalnya adanya orang tanpa gejala, lalu kemudian bertambahnya kasus infeksi, itu menjadi tantangan yang sangat besar, Mbak. Jadi saya merasa tantangan terbesar kita di Pilkada 2020 ini selain secara teknis dia lebih sulit dan rumit ya, tetapi tantangan terbesar kita adalah soal kesadaran masyarakat. Padahal kalau kita belajar dari pengalamannya pemilu Korea Selatan, itu KPU Korsel tuh bilang crucial factors dari kesuksesan pilkada pemilu Korea Selatan, mereka tuh pemilu parlemen pada 15 April lalu adalah kalau kata mereka disiplin pemilih atau disiplin of voters untuk patuh pada yang mereka sebut sebagai code of conduct bagi pemilih atau kode perilaku bagi pemilih. Kode perilakunya itu apa? Pakai hand sanitizer, pakai masker, pakai sarung tangan yang sekali pakai, jaga jarak, ukur suhu tubuh. Nah ini yang saya tuh terus terang kalau udah ngebayangin teknis gitu ya, jangan-jangan kita nanti agak permisif. Akhirnya gara-gara perilaku yang permisif, pilkada menjadi klaster penularan baru. Aduh, agak ngeri kalau udah inget-inget itu. Alih-alih kita menggunakan pilkada jadi stimulus ekonomi, malah kalau kita nggak bisa kendalikan. Nah, itu kekhawatiran terbesarnya. Betul Mbak Sarah. Betul.
Nah, kalau sejauh ini Mbak Titi sudah ada belum sih dari daerah yang kemudian curhat ke Mbak Titi atau Perludem sejauh kondisi mereka di lapangan itu dalam mempersiapkan pilkada di Desember? Kira-kira seperti apa sih situasinya? Ya, memang tantangannya tadi ya Mbak ya. Yang pertama secara teknis tentu karena ada konsekuensi yang kalau pada awalnya mereka hanya menyelenggarakan pilkada, sekarang menyelenggarakan pilkada dengan protokol kesehatan. Pelatihan-pelatihan harus dialihkan untuk lebih secara daring. Kalau tidak bisa daring atau virtual, maka harus dengan pembatasan-pembatasan. Artinya kan lebih lelah ya, karena tadinya kalau pertemuan bisa langsung satu ruangan isi 100 orang, sekarang harus maksimal 20 orang, artinya kalau target peserta pemilihannya 100, harus bikin 5 kali pertemuan gitu. Jadi memang secara kerjanya jadi berkali-kali lipat. Benar sekali. Belum lagi misalnya tantangan mereka, ada beberapa daerah yang ditemukan kasus infeksi ya. Nah, kalau ada yang positif kan berarti harus WFH. Tentu ini kan mengubah ritme kerja gitu. Misalnya KPU Blora, lalu kemudian di KPU RI sendiri kan baru rilis hari ini, Ketua KPU RI ada 4 orang pegawai KPU yang positif COVID-19. Jadi penularannya itu dari salah satu pegawai yang ternyata OTG, Mbak. Nah, setelah dilakukan tes swab, 4 orang dan mereka langsung kemudian juga swab untuk menyeluruh dan konsekuensinya akhirnya di WFH kan. Nah, berarti kan ritme kerja menjadi berpengaruh ya kalau ada situasi-situasi seperti itu yang dihadapi. Belum lagi contoh Mbak di Riau, ada warga yang tidak mau dicoklit. Kenapa dia nggak mau dicoklit? Alasannya dia marah, protes karena dia nggak dapat bansos. Waduh, nah, dikaitinnya ke sana ya. Nah itu kejadian Mbak, jadi aneh tapi nyata, percaya nggak percaya, di Riau itu Mbak Sarah dan teman-teman bercerita berita baru gitu ya, bisa cek di Riau itu ada penjelas, ada berita yang saya juga mendengar dari salah satu anggota KPU Provinsi Riau, Mas Nugroho Noto Susanto, nggak mau Mbak dicoklit karena kesel. Jadi karena dia nggak terima bansos, dengan pemerintahan. Iya, karena dia nggak terima bansos, maka dia nggak mau dicoklit. Harusnya justru kalau dia nggak terima bansos, dia mau dicoklit supaya menghukum orang yang nggak ngasih bansos kan gitu ya. Nah, ini juga unik. Terus ada lagi juga pekerja perkebunan yang sulit dicoklit karena kenapa? Karena akibat pandemi perusahaan itu menerapkan protokol yang sangat ketat, nggak gampang orang untuk masuk gitu ya. Nah itu juga ada Mbak kejadian-kejadian itu menjadi tantangan sendiri ya tentunya. Betul, terus ada yang pakai APD gitu ya, karena zona merah kan, malah nggak mau ketemu masyarakatnya, jadi justru tidak merespon dengan baik gitu. Nah ini sejumlah tantangan memang yang dihadapi, yang memang hanya bisa dijawab dengan sosialisasi dan juga edukasi yang harus holistik ya, karena tantangannya berat Mbak. Edukasinya tuh harus 2, 1 edukasi soal pilkadanya sendiri. Pilkada nih, iya ada prosedur, ada soal calon, rekam jejak calon dan lain sebagainya. Jadi dimensi pemilihannya lah ya. Yang kedua, soal protokol kesehatannya. Jadi sebenarnya 2 itu tuh melekat gitu. Jadi nggak boleh salah satu saja karena kita pilkada di tengah situasi pandemi yang karakternya itu saling nggak ketemu. Pandemi itu kan menyuruh kita lebih introvert ya, dalam artian jaga jarak, mengurangi kerumunan, mengurangi interaksi langsung fisik gitu ya. Tapi kalau pilkada karakternya apa? Harus ada interaksi, inklusivitas, partisipasi gitu ya. Bener-bener yang istilahnya itu yang satu introvert, yang satu betul, yang satu ekstrovert kan kalau bisa dibilang gitu. Nggak ketemu nih karakternya gitu. Jadi itu memang jadi tantangan banget sih Mbak buat kita. Iya, sangat ya. Dan terlebih bahwa kesadaran masyarakat kita sendiri juga masih, ya sebagian masih ada yang rendah mengenai tadi yang Mbak Titi cerita kan, bahwa
kondisi COVID-19 ini dikait-kaitkan dengan konspirasi dan ilusi, padahal udah jelas-jelas berapa petugas kesehatan kita yang meninggal dan berapa warga negara Indonesia yang mati karena positif COVID-19. Nah, sebelumnya Mbak Titi, saya mau mengundang kawan-kawan bercerita. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan lewat komen di kolom komen Instagram ini agar bisa dijawab langsung oleh Mbak Titi. Dan Mbak Titi, saya mau tanya nih, sudah berapa lama sih di Perludem? Saya di Perludem sudah 10 tahun, Mbak. Kalau sebagai direktur itu 10 tahun, tetapi sebagai founder sudah lama sekali. Perludem ini kan dibentuk pada 2005 ya, dan saya salah satu pendiri. Tetapi saya diamanahi sebagai direktur itu pada 2010. Nah, ini tahun ke-10 nih berarti 2020. Dan panjang sekali ya track recordnya. Ya, begitulah. Tapi mau cerita tadi sedikit ya Mbak Aga, ini soal tenaga kesehatan. Betul sekali Mbak, jadi bagi teman-teman bercerita ya, jangan menganggap COVID-19 ini sebagai sesuatu ilusi ya, atau sesuatu yang istilahnya kita itu tidak akan kena. Adik sepupu saya kandung ya, adik sepupu betul-betul jadi anaknya adiknya ibu gitu, jadi sepupu saya itu dokter di RSCM. Beberapa hari lalu terkonfirmasi kalau dia positif COVID-19. Gejalanya itu sama Mbak, flu, demam gitu ya, kadang enak, lalu Sabtu Minggu drop. Ternyata ketika tes swab positif gitu. Dampaknya apa? Harusnya dia bisa bertugas di rumah sakit, bisa bekerja, itu kan akhirnya harus isolasi mandiri kan selama 14 hari gitu. Walaupun karena dia dokter dan dia tidak terlalu menunjukkan gejala yang parah, dia isolasi mandiri di rumah gitu tanpa harus di rumah sakit. Tetapi tetap saja kan konsekuensinya apa? Satu keluarga harus ikut tes swab semua. Dan ada keluarga yang lansia, ada yang disabilitas, itu kasihan sekali gitu loh Mbak, karena bayangkan harus bolak-balik ke rumah sakit, harus tes swab berkali-kali, belum lagi yang harusnya tenaga medis bisa bekerja, malah mereka tidak bisa bekerja. Saya sedih sekali gitu kalau ada pihak-pihak yang tadi yang saya sampaikan, saya tuh sudah hampir speechless gitu ya, kok bisa-bisanya ada kelompok yang reunian, nginep di villa, nggak ada protokol kesehatan, jangankan rapid test, jangan-jangan bagi mereka itu semua tuh ilusi gitu. Nah, mungkin jangan sampai kita itu baru sadar ketika kita harus mengalami langsung kejadian-kejadian yang tidak enak gitu. Nah, itu yang kita harus hindari, karena kalau misalnya kita sehat, kita misalnya walaupun terpapar karena stamina kita bagus, kita nggak akan kena gitu. Tetapi tenaga medis yang kalau kita tidak disiplin, mereka kan diperlukan bukan hanya untuk menangani COVID, karena Indonesia ini problem kesehatan masyarakatnya juga problematik kan, tingkat TBC-nya tinggi, penyakitnya juga masih banyak, sanitasinya masih buruk gitu. Jadi ya itulah, makanya saya concern sekali, protokol kesehatan itu nggak boleh ada toleransi, jangan sampai kita permisif, hanya karena merasa kita berteman, kita saudara, lalu kemudian kita nggak merasa perlu menerapkan protokol kesehatan, dan malah bisa nanti dampaknya buruk. Imaji ideal kita soal tadi, stimulus ekonomi, menjadi legacy, dan lain sebagainya, itu jangan-jangan bisa ambiar semua gitu. Ya, itu malah justru runtuh ya, di hadapan COVID-19 yang tidak pernah turun ini trennya. Iya, betul. Apa Mbak, terkait dengan ceritanya Mbak Titi tadi, memang seakan-akan gimana ya, harusnya kita memang lebih takut dengan wabah ini, karena ibaratnya orang sakit jantung atau diabetes, mereka mati sendiri. Tapi kalau orang kena COVID, mereka matinya ngajak-ngajak orang gitu kan ya. Iya, jadi sebenarnya gini ya Mbak, saya setuju bahwa kita nggak boleh kemudian fobia gitu ya, jadi akhirnya malah berada dalam situasi cemas, ketakutan, dan lain sebagainya. Yang ada adalah kita itu waspada gitu, dan kita disiplin. Intinya sih adalah disiplin, dan dalam situasi ini mau pilkada, mau pandemi Mbak, ternyata saya identifikasi problem kita tuh sama.
Apa? Yaitu adalah soal literasi gitu ya. Di pilkada yang kita itu menghadapi tantangan adalah literasi politik kan, soal pendidikan kepemiluan kita yang banyak hambatannya. Nah di situasi pandemi sama, literasi kesehatan kita juga rendah gitu. Jadi nah pas banget nih Mbak Titi. Ada pertanyaan yang terkait dengan bahasan yang Mbak Titi barusan. Jadi bagaimana sih kalau ada pertanyaan nih dari Mas Wahyudin, bagaimana membangun kesadaran terhadap masyarakat bahwa pilkada itu perlu sehat dan aman? Nah, ini memang pertanyaan yang susah, tapi pertanyaannya mungkin pertanyaan sendiri udah berat nih. Jawabannya lebih berat lagi. yang pertama tadi ya Mbak, pihak yang punya otoritas harus betul-betul menunjukkan komitmen dan konsistensinya memenuhi segala standar yang diperlukan untuk terselenggaranya pilkada yang sehat dan aman. Jadi tadi ya, regulasinya harus bagus. Lalu anggarannya tidak boleh terlambat. Jangan cuman uangnya ada, tapi kalau uangnya ada tapi dicairkan terlambat, itu nggak akan bisa maksimal juga gitu. Dan mereka harus bekerja keras memastikan bahwa pilkada ini secara teknis dia tetap dikelola secara profesional dan berintegritas, tetapi protokol kesehatannya tetap dipatuhi dengan disiplin tinggi. Petugas penyelenggara pemilu itu punya beban ganda Mbak sekarang. Selain mereka menyelenggarakan teknis pilkada, mereka juga menjadi promotor terhadap protokol kesehatan. Dan ini perlu didukung juga oleh pemerintah kita dan partai politik. Karena kenapa yang berkompetisi di pilkada itu selain calon perseorangan adalah calon-calon dari partai politik gitu. Nah ini yang kontribusi tiga pihak ini yang menurut saya paling dominan. Memang iya bahwa kita semua harus ambil bagian ya, media, masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi tanggung jawab negara itu tetap yang utama gitu untuk memastikan bahwa teknis pilkadanya tetap berkualitas, protokol kesehatannya tidak diselewengkan, lalu perangkat pendukung sarana prasarana seperti anggaran, regulasi, pelatihan untuk penguatan kapasitas petugas itu sama sekali tidak mengalami distorsi. Nah, yang terakhir bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa pilkada ini perlu. Ini memang salah satu hulunya itu ada di partai politik. Makanya tadi saya bilang, oke, pilkadanya udah keren nih, KPU-nya sudah bekerja profesional berintegritas. Lalu kemudian pemerintahnya sudah memenuhi semua sarana prasarana yang diperlukan. Tapi partai politiknya mengusung calon yang nggak bergizi lah untuk masyarakat gitu. Yaitu tadi sudahlah politik dinasti, tidak ada prestasinya, masyarakat bingung sama kapasitasnya gitu ya. Udah gitu juga calon tunggal. Ini agak susah nih, jadi makanya saya kalau udah ditanya begini, apakah salah masyarakat kalau mereka tidak mau berpartisipasi? Nggak bisa juga, nggak bisa juga disalahkan. Tetapi saya selalu menghimbau, misalnya di pilkada calon tunggal, jangan sampai masyarakat tidak pergi ke TPS. Kalau masyarakat tidak suka atau tidak setuju dengan calon tunggal, masyarakat bisa pilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Maka supaya masyarakat itu teredukasi terhadap hal-hal beginian, bahwa dalam calon tunggal, pilkada calon tunggal, mereka perlu menunjukkan daya kritisnya gitu ya. Sosialisasi, akses masyarakat pada informasi itu harus betul-betul dibuka selebar-lebarnya. Jadi istilahnya itu literasi kepemiluannya itu harus betul-betul maksimal supaya masyarakat tuh bisa tahu siapa calonnya, apa latar belakangnya, apa visi misi program dan juga gagasan yang dia bawa. Lalu kemudian supaya masyarakat juga tahu bagaimana sih prosedur pemilihan, masyarakat juga paham bahwa apa konsekuensi-konsekuensi dari pilihan yang mereka buat. Terutama misalnya saya justru mengatakan di pilkada calon tunggal harusnya masyarakat pemilih itu solid gitu ya. Kalau memang calonnya bagus kita pilih, tapi kalau masyarakat tidak setuju dengan calon, justru kita harus bersatu gitu ya untuk merefleksikan bahwa kita tidak sepakat dengan si calon tunggal dan memilih kolom kosong. Dan peran media Mbak di dalam memberikan akses informasi ini, karena kan media tuh daya jangkaunya luas ya.
dia bisa mempenetrasi informasi dengan lebih cepat, lebih luas, dan istilahnya lebih itu transparan tentu juga ya. betul, dan tentu media yang yang kredibel ya, bukan media yang suka nyebar hoax gitu. Karena kan sekarang ada juga media yang tiba-tiba kok ada media, istilah itu media yang menjadi bagian dari tim pemenangan gitu. Nah itu ini jadi tantangan tersendiri. Makanya saya senang sekali kita ngobrol malam ini, karena ini bagian juga dari memberikan akses informasi yang seluas-luasnya itu. Karena memang juga sesuai dengan tagline-nya Berita Baru, bahwa kita anti distorsi informasi. Makanya kita membuka akses informasi yang terbuka mungkin ke publik. Nah Mbak, pertanyaan lain nih, kira-kira Perludem tuh ada cabangnya nggak sih di daerah? Karena penting sekali nih untuk pendidikan politik, khususnya pemilu di daerah. Kita sampai hari ini Mbak belum punya cabang. Jadi kantor kita hanya ada di Jakarta, di Tebet. Tetapi kita ya di Tebet Timur 4A nomor 1. Kita terbuka banget untuk kolaborasi. Biasanya kami tuh kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan Ormas, NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, dan lain-lain gitu ya. Dan juga organisasi perempuan, organisasi kepemudaan gitu. Tetapi memang visinya sama ya, untuk literasi pendidikan politik. Betul, betul. Apalagi kan Perludem ini karakternya adalah dia organisasi yang non-profit dan non-partisan. Jadi karena dia, yang pertama dia non-profit, dia bukan diadakan untuk mencari keuntungan. Makanya ada yang mengatakan Perludem itu lembaga survei. Salah. Karena kami tidak melakukan survei. Ada dalam artian survei untuk elektabilitas dan lain sebagainya. Kami nggak lakukan, Mbak. Kami melakukan sifatnya untuk kepentingan ilmiah, misal pandangan masyarakat terhadap undang-undang pemilu. Nah, yang kedua kami ini non partisan, jadi kami tidak terafiliasi dengan kelompok politik manapun. Dan kenapa organisasinya nggak bisa punya cabang dan menjadi sangat besar? Ya biasa kan kalau semakin besar topangan dana harus juga besar gitu ya. Jadi kami berusaha untuk menjadi organisasi yang ramping, yang sederhana, yang istilah itu simple tapi impactful gitu ya. Nah makanya jejaring kolaborasi itu, juga ya. Betul, betul. Dan jejaring itu yang juga menjadi salah satu jawaban dari keterbatasan kami yang tidak punya kantor di daerah. Ini ada pertanyaan terakhir Mbak, tapi saya tidak tahu apakah waktunya masih cukup. Pertanyaannya adalah, apakah secara aturan dibolehkan untuk menamai bantuan pemerintah dengan singkatan atau akronim yang dipajang dalam bentuk baliho, di mana itu menjadi brand calon kepala daerah dari petahana? Kalau dari sisi regulasi tentu tidak boleh ya. Dalam artian gini, kalau kita merujuk kepada undang-undang pemerintahan daerah, karena kan sekarang ini belum ada calon ya Mbak. Apalagi Pak Mendagri itu sudah mengatakan tidak boleh ada simbol, tidak boleh ada tendensi pada simbolisasi aktor politik tertentu. Nah, memang dalam hal ini yang diperlukan adalah keproaktifan dari pemerintah. Karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah itu dalam hal ini kementerian yang terkait yaitu Kemendagri menjadi pengawas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah gitu. Jadi nggak cukup hanya melarang, tetapi tegas menegakkan aturan larangan itu karena pemerintah bisa memberi sanksi kepada petahana-petahana yang melakukan politisasi atas bantuan daerah. Ini agak unik juga nih Mbak, ada petahana yang ditengarai melakukan politisasi program penanganan COVID atau Bansos, dan ada kecenderungan dia menjadi calon tunggal. Nah ini yang problematik juga, ya. Problematik tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau pemerintah mau melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 politisasi bansos dengan menjadikan program pemerintah dengan simbol-simbol politik yang mengarah pada kontestasi elektoral itu bisa banget Mbak gitu. Tinggal yaitu tadi masalahnya kesungguhan itu ada atau tidak. Nah ini yang menjadi sangat penting agar tendensi bahwa pilkada di masa pandemi ditujukan untuk menguntungkan petahana itu jangan sampai justru malah lekat di masyarakat sebagai sesuatu yang benar adanya gitu.
Oke, Mbak Titi, karena waktunya sudah habis, terpaksa harus kita tutup ya. Ini 1 jam Baik. aja di Iya. Instagram. Saya mewakili beritabaru.co dan bercerita mengucapkan terima kasih kepada Mbak Titi Anggreni selaku Direktur Eksekutif dari Perludem karena sudah menjadi narasumber kami malam ini. Kawan-kawan bercerita yang sudah mengikuti live saya bersama Ibu Titi Anggreni selaku Direktur Eksekutif dari Perludem, terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi di Selasa malam berikutnya tentunya dengan topik-topik yang jauh lebih menarik. Dan saya mengingatkan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @beritabaruko dan kanal YouTube kami di @beritabaruko. Jangan lupa like dan subscribe karena semua konten kami akan dipublikasi kembali di kanal YouTube tersebut. Kalau gitu terima kasih, selamat malam.